Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudariku, para pencinta Al-Quran, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama kembali mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, sehingga pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan daripada pembelajaran kita atau kajian hukum-hukum bacaan kita pada surah Al-Kafirun. Kita sama-sama melihat surah Al-Kafirun, di mana surah ini terdapat 6 ayat, dan di setiap ayat terdapat beberapa hukum-hukum bacaan yang di dalamnya. Insyaallah, mudah-mudahan dengan ketulusan dan keikhlasan kita ikut sama-sama belajar, Allah senantiasa akan membukakan daripada semangat kepada kita semua untuk ingin memahami dan mengetahui bacaan-bacaan itu sendiri. Baik Bapak Ibu, kita sama-sama melihat, mulai kita isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, kita sama-sama melihat ini namanya huruf-huruf isti'la, ya. Qu, ya, qu, qa, qul. Di mulut dimonyongkan pada saat penyebutan huruf ku, ya. Qul ya ay. Nah, ini panjangnya Bapak Ibu 4 sampai 5. Ini tanda panjang di atas ini. Ya ayyuhal, ditekan karena ada tasdid. Ya ayyuhal, yuha, ha, ini ha tebal besar. Hal ada alif lam qamariyah. Qamariyah itu sesuatu benda yang tampak, ya, sesuatu benda yang tampak namanya qamariyah. Artinya bahwa kalau bulan di malam hari itu kelihatan tampak karena hanya
memancarkan cahayanya di tengah gelap, jadi tampak kelihatan daripada bulan tersebut. Itu namanya qamariyah. Ya, beda kalau syamsiyah. Kalau syamsiyah, kalau matahari di siang bolong itu tidak tampak, akan tetapi ada cahaya yang terang. Ya, matahari tidak menampakkan dirinya. Syamsiyah. Qamariyah ini jelas, ibarat bulan yang di tengah malam, itu qamariyah, tampak. Jadi hal kafirun, kafirun. Ini kanya dua panjangnya Bapak Ibu, mat tabi'i. Kafirun. Ya, jangan juga baca kafirun. Ya, kafirun. Kemudian bedakan alif dan a. Ya, di situ hati-hati Bapak Ibu, alif dan a. Ini a, alif. Kalau penyebutan alif berdekatan alif dan a, ini sesuatu hal yang sulit disamakan, sesuatu hal yang sulit ketepatannya. Terkadang kita samakan penyebutan a, ya a, satu a, satu a. Kalau penyebutan huruf a, alif a, itu hidung dipencet, ya, sehingga wujudnya a, beda a, ya. A ini a sebelum tenggorokan, a. Kalau ini tenggorokan a di dalam. Ya, ini berdekatan. La ya, a'budu ma ta'budun, ma ta'budun. Jelas nun wala antum mu'abiduna ma a'bud. Ya, wala 4-5 ini tanda panjangnya Bapak Ibu, ini ya mufasil. Wala nun mati ketemu dengan tah. Antum itu tidak boleh dibaca antum karena samar. Nun mati ketemu dengan ta, hukumnya adalah ikhfah. Jadi di sini disamarkan, ibarat orang sengaung seperti itu. Antum, ya, ini ada dua hukum berdekatan. Satu mim mati ketemu dengan a, ya, izhar syafawi. Yang satu adalah ikhfah. Tum'a, izhar syafawi. Izhar artinya jelas dan terang. Mim jelas dan terang, tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh digantung. Kalau mimnya sudah jelas, langsung kita baca a dengan panjangnya 2, ada mat tabi'i berdiri. Kita lihat wala antum abiduna ma a'bud, ma alif dan a jadi beda. Ma'abud, ya, berhenti di mat arilis sukun. Ini dah, ini dibunuh, dimatikan. Kalau dimatikan maka dibunyikan secara pantulan karena qalqalah, jadi harus bunyi a'bud. Ya, kalau berhenti bud, ya, jangan berhenti a'bud. Ya, a'bud sama hukumnya. Qul huwallahu ahad, bunyi
Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu bunyikan semua. Insyaallah. Terima kasih banyak Ibu Nur Afrina Leting. Ya insyaallah. Dan terima kasih banyak Pak Sahid Kosoh. Ya ma'abud. Berhenti. Kalau ingat Bapak Ibu, kalau qalqalah ya dibunyikan. Qalqalah itu huruf da, huruf ba, huruf qa, huruf ja, ya. Kemudian apalagi ada 6 huruf qalqalah itu dibunyikan semua. Kalau berhenti, wala ini nanya tidak boleh panjang. Jangan baca wala ana. Ya, ini ada sukun di sini. Ya, ini sukun, bukan tanda panjang, bukan mat ini, karena ini bersukun. Wala ana ini a panjangnya 2. Abidum ma'abattum. Di sini hati-hati Bapak Ibu. Terakhir kita lihat abidum dun, barisnya dhammatain. Ini namanya tanwin. Bertemu dengan mim itu hukumnya adalah idgham bi gunnah. Jadi didengunkan di sini Bapak Ibu. Idgham dimasukkan dun di dalam huruf mim, kemudian digunakan, didengunkan. Jadi dengun di sini, jangan baca abidun ma. Tidak boleh baca abidun ma. Ya, dengun ditahan di sini. Ya. Wala ana abidum ma bidum ma. Ada sedikit di sini ada peluang di sini. Ya, ada ada jedah, ada peluang di sini untuk mendengunkan daripada dun ketemu dengan mim tasdid. Ya, bidum ma, ditutup bibir rapat di sini, bibir rapat, kemudian dengunnya dikeluarkan di hidung, ditahan, ditekan, kemudian dalam keadaan berdengung, dengun itu posisinya di hidung. Ya, kita lihat abidum ma'abattum. Ini kenapa tidak dibaca ma'abadatum? Ini qalqalah ini. Ini hati-hati Bapak Ibu, kita pahami. Ma'abadtum itu bacaannya begitu, badtum, karena qalqalah. Akan tetapi di dalam hukum ilmu tajwid, bila ada huruf yang hampir sama, sifatnya berbeda, akan tetapi tempat makharij hurufnya hampir sama. Ya, ma'abadtum itu bacaannya. Tapi tidak boleh dibaca ma'abadtum, karena huruf da dan ta, itu makharijul hurufnya sama. Da, ta itu sama. Ya, jadi da, ta. Coba kita lihat Bapak Ibu. Kalau kita lihat kata ini ma'abadtun qalqalah. Dimasuki oleh hukum ilmu tajwid, tidak boleh dibaca ma'abadatung. Ya, saya teringat guru saya menyampaikan bahwa kalau kita membaca ma'abadatung itu katanya orang Arab marah. Ya, saya masih kecil. Jadi ini ya dihilangkan da, kemudian langsung huruf tah. Karena makharijul hurufnya, tempat keluar huruf ini adalah sama posisinya, ta, da.
data, data. Kalau kita menemukan di Al-Quran seperti ini, maka harus dibaca satu. Ma'abattum, ya, ma'abattum gitu. Ma'abattum. Yang jelas kita sudah tahu Bapak Ibu, teorinya kenapa bisa dibaca seperti itu dan kenapa tidak boleh dibaca seperti itu. Tidak boleh dibaca seperti itu berdasarkan konsepnya yang ada, karena huruf ini sama makharijul hurufnya, akan tetapi sifatnya berbeda. Ya, tempat keluarnya huruf ini sama, akan tetapi sifatnya berbeda. Jadi bacaannya ma'abattum. Ya, ma'abattum, ya, jangan dibaca ma'abadtum. Ya, banyak sering kita jumpai. Ya, kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Wala antum abiduna ma a'bud wala antum, begitu. Ya, jadi ada variasi Bapak Ibu. Antum jangan dibaca antum. Hati-hati Bapak Ibu. Kita lihat wala panjangnya ini 4 sampai 5 ini mat jais ini. Mat jais ini panjang ini Bapak Ibu. Kemudian nun mati lagi ketemu dengan ta. Nun mati ketemu dengan ta, hukumnya adalah ikhfah. Sama tadi yang ada di atas Bapak Ibu ini. Wala antum. Wala antum. Ya. Kemudian taknya ini tipis. Tipis. Setelah ini kemudian ada hukum lagi, ishar syafawi namanya. Mim mati ketemu dengan a. Tidak boleh panjang di sini, tidak boleh digantung. Tapi ishar artinya jelas dan terang, tidak boleh lama, langsung dibaca a. Kalau mim matinya sudah jelas dan terang kedengaran, langsung dibaca huruf a sesudahnya mim. A, jangan lama. Wala antum antum, itu seperti orang sengau. Nun mati ketemu dengan ta ikhfa artinya adalah samar. Samar. Antum antum, jangan baca antum. Ya, itu namanya hukum bacaan. Antum abidu. Panjangnya 2. Ini mat tabi'i namanya. Mat tabi'i. Abidum abiduna ma a'bud. Bunyi karena qalqalah. Jadi dibunyikan semua Bapak Ibu. Huruf dal itu di mat arilis sukun. Huruf dal, huruf dah ini. Ketika kita berhenti, huruf apapun yang ada di Al-Quran, kecuali kalau huruf itu ada mat di depannya tanda panjang, seperti semalam saya sampaikan, seperti jami'a, itu tidak boleh disukun karena sudah ada mat di depannya. Alima, hakima. Nah, selain daripada itu, maka di mat arilis sukun, ya, dibunuh, disukun pada akhir kalimat pada huruf tersebut. Jadi tidak boleh dihidupkan, kecuali boleh dihidupkan kecuali dengan kalimat ini disambung dengan kalimat yang lain. Contohnya, wala antum abiduna ma a'budu lakum. Ini hidup. Kenapa? Karena disambung.
a'budu lakum. Kalau tidak disambung ini dibunuh. Ya, dibunuh, disukun dia. Jadi bacaannya adalah wala antum abiduna ma a'bud. Ya, qalqalah. Lakum dinukum waliyadin. Ulangi. Lakum dinukum waliyadin. Hati-hati Bapak Ibu. Setiap kita menemukan di Al-Quran mim mati, maka hati-hati karena di situ ada hukum bacaan. Ya, kita perhatikan. Setiap kita menemukan di Al-Quran ada mim mati, di situ hati-hati. Karena mim mati ketemu dengan huruf yang lain, ada kalanya ishar syafawi dan ada kalanya ikhfah syafawi. Ya, sekali lagi, ada kalanya ishar syafawi dan ada kalanya ikhfah syafawi. Selanjutnya, kalau kita menemukan di Al-Quran baris 2 di atas, baris 2 di atas, ya, atau baris 2 di bawah, atau dhammatain, maka hati-hati. Di situ ada hukum bacaan. Ada kalanya idgham bi gunna dan ada kalanya idgham bila gunna dan ada kalanya ikhfa dan ada kalanya izhar. Ya. Atau kalau kita menemukan di Al-Quran nun yang mati, nun mati, maka hati-hati. Di situ juga ada hukum bacaan. Ada kalanya nun mati ketemu dengan huruf yang lainnya. Ada kalanya ikhfa syafawi, ada kalanya ikhfa dan ada kalanya ishar dan ada juga kalanya idgham bila gunna atau idgham bi gunna. Ya, baik Bapak Ibu, kita lihat apa yang terjadi di dalam kalimat ini. Hukum apa yang ada di dalam kalimat ini? Ya, maaf. Lakum, ya, lakum dinukum waliyadin. Jangan pernah dibaca lakum dinukum waliyadin. Itu salah. Artinya apa? Tidak boleh digantung mim mati ketemu dengan da. Tidak boleh lama di sini. Tidak boleh digantung. Sama juga di sini. Ya, ini tidak boleh juga. Ya, dinukum wah. Ya. Jadi lakum di ishar syafawi. Ishar artinya jelas dan terang. Kemudian syafawi artinya kita berbicara tentang mim mati. Beda kalau ishar. Kalau ishar tentu kita berbicara tentang nun mati ketemu dengan da atau baris do di atas ketemu dengan da atau baris do di bawah atau tanwin ketemu dengan da. Itu kita berbicara tentang ishar atau ikhfah. Ya, tapi mim mati ketemu dengan da, maka kita berbicara adalah ishar syafawi atau ikhfa syafawi. Ya, atau bisa saja menjadi idgham mimi. Kalau idgham mimi seperti apa Bapak Ibu? Kalau idgham mimi, mim mati bertemu dengan mim, itu idgham mimi. Mim mati ketemu dengan mim hidup, itu hukumnya idgham mimi. Ini mim mati ketemu dengan da, hukumnya adalah ishar syafawi. Ishar artinya jelas dan terang. Yang mana jelas dan terang adalah mim yang mati, tidak boleh lama. Jadi bacaannya lakum di mim jelas, lakum di ya, yang jelas jangan lakum di jangan. Ya, ini maksudnya bahwa walaupun suara sangat berpengaruh, bagus, ya, suara bagus, lagu-lagu bagus,
Tapi namun hukum bacaan ilmu tajwidnya adalah itu sangat berpengaruh daripada penilaian. Ya, itu yang paling sakral penilaian dalam hukum tilawah, ilmu tilawah adalah tentu dari segi hukum-hukum bacaan, ilmu tajwid dan kemudian fasahah. Ya, termasuk kelemahan kita itu dari segi fasahah. Ya, fasahah itu Bapak Ibu, tempat kita berhenti, di mana pasnya tempat kita berhenti itu, kemudian di mana harus kita kembali mengulangi. Itu namanya fasahah. Disitulah kebanyakan kelemahan kita. Jadi ini hukumnya Bapak Ibu, hukumnya ishar syafawi. Jadi lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum waliyadin. Seandainya di sini nun mati atau tanwin ketemu dengan waw, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Akan tetapi mim mati ketemu dengan waw, maka hukumnya adalah ishar syafawi. Ya, lakum dinukum waliyadin. Cepat, kum waliyadin, jangan kum waliyadin. Ya, kita lihat Bapak Ibu, kita baca sama-sama. Ya, saya mengharap juga Bapak Ibu kalau ada kesalahan dalam penyajian saya, pemaparan materi tentang hukum-hukum bacaan, boleh di SMS atau di Japri. Ya, karena hal ini kita saling sama-sama belajar, saling membagi. Insya Allah mudah-mudahan dengan ini semua akan menjadi amal jariah kepada kita. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Kita mulai isti'azah. Ta'uz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Santai, ya, santai Bapak Ibu. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Qalqalam. Wa la ana 'abidun ma'abattum. Ya, maksud saya Bapak Ibu ini idgham bi gunnah, dengung. Wala ana 'abidum ma'abattum. Ya, bukan badatum. Sekali lagi jangan dibaca badatum. Ya, karena kita terpersona dengan qalqalah. Ya, qalqalah katanya. Ya, betul qalqalah. Tapi huruf ini adalah makharijul hurufnya sama, tempat keluarnya, namun sifatnya berbeda. Jadi ma'abattum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Ya, baik Bapak Ibu, alhamdulillah, insyaallah besok malam kita sama-sama kembali melanjutkan pada surah ya Al-Quraisy, ya surah Quraisy, ila fi Quraisy. Ya, baik Bapak Ibu, alhamdulillah telah kita sama-sama mengkaji daripada surah
surah Al-Kafirun. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua sedikit demi sedikit. Kalau ketekunan dan semangat ya kehilasan, insyaallah pasti akan kita dapat mewujudkan daripada keinginan kita terkait masalah hukum-hukum bacaan Al-Quran. Ini hal yang sangat prinsip, yang sangat penting, yang harus kita pahami sama-sama. Apatah lagi dalam surah Al-Fatihah. Ini sangat penting, salah satu surah yang sesungguhnya harus dipahami benar-benar bacaannya adalah surah Al-Fatihah. Ya, setiap waktu kita baca surah Al-Fatihah tersebut. Insyaallah besok malam kita melihat daripada surah Al-Quraisy. Ya, di sini surah Quraisy ini Bapak Ibu, ya ada hal-hal yang sangat prinsip yang harus kita pahami. Ya, seperti Quraisy, ya ini bagaimana penyebutannya sya, ya itu namanya makharijul huruf sya Quraisy. Kemudian rih, ya kadang kita baca rih padahal rihlatash, ya rih rinya tipis, rihlatash syita'i wasasi subas saif, jangan saif. Ya kalau di kampung itu ini masih kental saif, wasaif, ya bukan wasaif tapi wasaif ya falyabudu rabb hadzal bait, ta'u ta'nis sakinah ini bunyi ya hadzal bait alladzi ato, ya ato ini to'nya dibunyikan Bapak Ibu, jangan baca amahum. Banyak sering kita jumpai dan dengar saudara-saudara kita membaca hal ini amahum, harus dibunyikan karena huruf qalqalah. Amahum, ini maksud saya mim mati ketemu dengan mim mati ketemu dengan mim hidup. Ya insyaallah besok kita bahas, ini namanya idgham mimi. Jadi mulut dalam keadaan tertutup merapat, kemudian suara menjadi mim. Karena mimi, idgham mimi dimasukkan, kemudian mimi berirama atau berkedengaran mim yang dengung. Ya minju, ini sama ini ya ayuhan nasu, ya ayuhan nasu. Ya kadang kita baca ya ayuhan nasu budu, ini ya ayuhan nasu min ju' itu ada wa amanahum min khauf. Kadang juga kita baca min khauf ya min khauf, ya itu insyaallah besok malam kita kaji sama-sama, baik dari segi makharijul hurufnya ataupun hukum-hukum tajwid lainnya seperti ikhfa, ishar, kemudian iqlab, qalqala, kemudian ada juga idgham biguna dan ada juga idgham bilaguna, ada juga ikhfa syafawi, ada ishar syafawi, dan ada juga idgham mutamasilain, dan ada juga idgham mutagharibain. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua Bapak Ibu di tengah-tengah kesulitan yang Allah perhadapkan kepada kita semua, akan mampu menjadikan sebagai obat. Insyaallah kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pesan terakhir bahwa mari kita manfaatkan waktu kita untuk selalu membaca Al-Quran, untuk selalu membaca Al-Quran. Kita niatkan pada saat kita membaca Al-Quran bahwa mudah-mudahan Al-Quran ini akan menjadi obat yang sesungguhnya kepada diri kita, karena Al-Quran itu adalah syifa. Kita niatkan dengan doa akan mampu membentengi diri kita baik dari sisi luar maupun dari sisi dalam. Mari kita sama-sama menutup perjumpaan kita pada kesempatan ini, sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini. InsyaAllah segala sesuatu hal yang kita lakukan hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian.